Oke, welcome back guys, balik lagi sama gue Cepi. Dan gue Talita. Hari kita mau bahas apa sih, Tal? Sekolah Islam dan sekolah Kristen. Ada gue, Shanika, gue dari Sekolah Katolik Santa Ursula BSD. Ada gue Joshua Kenji, gue dari sekolah lagi kasih pik. Gue Denzel, gue dari Al-Azhar. Gue Maya, gue juga dari Al-Azhar. Sebenarnya ada ya namanya sekolah, mungkin sekolah umum yang kayak misalkan ya digit doang gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang mungkin SMAK, itu kan ada label agamanya. Al-Azhar tuh termasuk sekolah agama gak sih? Iya, karena dia judulnya kan SMAI. Oh. Gitu. Dia SMAI Al-Azhar. Iya. Nah, apa sih sebutannya kayak sekolah itu bisa disebut jadi SMAI misalnya atau SMAK gitu? Kalau dari lu? Kepercayaannya sih. Kepercayaan. Dari KTP lo harus Islam. KTP doang ya? Oh jadi emang eksklusif untuk KTP Islam ya? KTP Islam. Iya, Al-Azhar Iya. ya. Al-Azhar ya. Biasanya ada simbol-simbol agama gitu ya kalau Bulan sama bintang. bulan bintang. Iya. Bintang mana? Jangan bikin gue jadi. Memang salah satu sekolah yang bisa disebut ibaratnya sekolah yang terafiliasi sama agama itu punya simbolis agamanya sebagai lambang sekolah. Iya, punya. Kalau Semua dari Al-Azhar kayak gitu. Gue salib serviam, terus kayak ada buku gitu, seinget gue ada sama kayak kalau termasuk Kenji gitu. juga. Sekolah gue nggak ada sih, cuman kayak emang kalau lo masuk langsung kelihatan banget tuh Kristennya tuh. Oh. Kayak dikit-dikit ada quotes di tembok yang nggak ada kayak ayat Alkitab gitu tiba-tiba. Nah, terus kalau misalkan gue juga dulu sebenarnya sempat di sekolah Katolik. Itu tuh dia punya ibaratnya kayak kesusteran. Kalau dari Al-Azhar terafiliasi dengan organisasi keagamaan nggak? Enggak, tapi sebenarnya Al-Azhar tuh ada beberapa gitu kan. Dia ada yang yayasan pesantren Al-Azhar sama yayasan pesantren apa gitu satu lagi. Kita yayasan pesantren Islam Al-Azhar gitu. Bukan ada Al-Azhar yang ada angkanya, sama ada Al-Azhar yang nggak ada angkanya. Oh, Iya. Beda. iya. Beda. Beda. Kalau lu gimana nih? Kita strict banget, jadi suster yang di Sano Base itu lebih strict. Setahu gue yang di pos kayak katanya lebih a bit more chill gitu lah. Kalau misalkan itu kan berarti ada kesusteran ya berarti ya. Kalau di Al-Azhar itu mungkin apakah ada haji atau siapanya gitu yang kayak mungkin apa ya kepala agamanya gitu. Ada nggak di Al-Azhar? Kalau kepala agama sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau yang dibilang ustadz atau apa gitu nggak ada. Mungkin ya mereka semua guru-guru kita tuh udah haji. Oh. Jadi gelar mereka mungkin udah haji gitu Oh ya. gurunya di sana semuanya emang kayak Nggak harus sih, nggak harus nggak haji. harus. Cuman kayak mostly Kebetulan, gitu, mostly. mostly gitu harus haji. Apa udah haji gitu. Kalau gue nggak ada sih kayak suster atau maksudnya figuran agama yang gede gitu. Cuma rata-rata emang gurunya tuh religius banget lah semuanya. Oke, sebelum kita lanjut, gue pengen thank you banget ya untuk Bibit. Karena Bibit ini adalah sebuah aplikasi yang bisa buat kalian tuh nabung reksadana. Jadi gue tuh kemarin kan kepikiran ya dari Instagram tuh semua ngomongin investasi, saham atau pokoknya uang gitu kan. Gue FOMO banget. Gimana ya, gue mau ikutan investasi, gue kagak ngerti pakainya apa, belinya apa, gue nggak tahu. Apa itu yang kayak BBC apalah gitu kan. Kode-kodenya lu bingung kan, kayak lu tahu perusahaannya, tapi lu nggak tahu kodenya kan, kayak ini apaan. Akhirnya gue riset dan kebetulan gue nemu aplikasi yang oke banget, yaitu Bibit. Kenapa gue bilang oke? Satu, mereka tuh simpel banget. Dia udah punya robo advisor, jadi lu tinggal taruh duit lu, diaturin all in package. Karena gue juga sebenarnya nggak terlalu ngerti karena baru ya. Makanya gue Iya, pilih apalagi Bibit. kita kan susah ya buat pelajari kayak gitu-gitu. Nah, dan yang kedua tuh dia udah OJK bro. Ibarat tuh amit-amit perusahaan Evoles ataupun apa gitu ya, uang lo dijamin negara, jadi nggak bakal hilang. Dan yang ketiga dia bisa mulai dari 100.000. Zaman sekarang gampang banget dong berarti. Iya, itu yang gue kayak lu mikiran lu saham berapa sih? Udah Iya. gede-gede banget tuh kan. Iya kan? Kayak Makanya gue langsung taruh aja description-nya di bawah. Jadi kalian tuh bisa langsung cek untuk link Bibit dan di download. klik linknya. Nah sekarang gue mau nanya nih, kalau dari SPP sekolah kalian tuh berapa sih? Waktu itu gue masih dapat 950.000, terus naik jadi 1.100.000 gitu deh per bulannya. Berapa tahun yang lalu ya? Kayak 5 tahun. Itu semuanya disamain sama murid lain atau beda? Iya, disamain. Beda-beda. Pukul rata semua? Iya, pukul rata. Oh, kalau lo Renzo? Iya gara-gara beda tahun di gue lebih mahal, hampir 1,5. Oh, berarti beda setahun dong bisa naik juga ya? Bisa, Naik bisa. ya. Ada gak sih misalkan dalam SPP-nya tuh kayak infaknya berapa persen? Oh iya, itu Pembagiannya termasuk. tuh kayak gimana sih? Itu udah termasuk sih. Jadi nanti lo dikasih tahu detailnya di satu kertas itu. Ini buat bangunan, buat fasilitas, terus buat bawahnya infak, apa namanya, sedekah gitu-gitunya juga ada masuk. Oke. Jadi bayar PPN sekalian sedekah juga. Oh, Pokoknya tadi emang banyak banget. sedekahnya udah ada ya? Iya, sedekahnya udah ada. Kalau dari sekolahnya Shanika? Bulanan itu tergantung orangnya sih, tapi gue dapetnya 2,5.
Kok bisa tahu nama orang? Kayak income orang tua lo bakal dilihat. Bisa bohong dong. Terus ada Nggak bisa. tapi kayak ngapain kayak Kayak bisa juga gaji ya nggak bisa bohong. juga harus ada receipt-nya. Terus yang tau gue bukan Santoso doang. Waktu itu gue juga sempat tes Gonzaga kan. Terus Gonzaga tuh emang kayak mereka tanya bahkan lo datang ke sekolah pakai kendaraan apa? Oh iya. Kayak sampai sejauh Iya, itu. iya. Oh iya, Betul, gue tahu. iya, iya. Gue juga Adik gue gitu. soalnya juga kan sekolah kan di PL tuh, dia juga bilang kayak gitu sih, tergantung. Di Al-Azhar juga ditanya apa gaji orang tua, cuman yang nggak mampu banget tuh jatuhnya beasiswa kalau di kita jadinya. I see. Gitu. Oh di gue ya, sorry. Di gue itu kayak subsidi silang gitu deh. Berarti sekolah lu juga beda-beda gitu. Nah, Kayak karena oke. mungkin ya, gue yang kena subsidi gitu. Oh. Kena subsidi ya. Gitu dong. Makanya kalau kurang duit. Betul. Jangan lupa kita nabung. Balik lagi ke Iya. Tuh berarti sebenarnya kalau soal SPP masih lebih longgar dari Katolik ya. Iya, Kalau iya. Kristen gimana kalau sekolah? Kalau sekolah gue sih rata semua sih. Per 3 bulan ya zaman gue tuh kayak 7 komaan, 7, berapa juta. Iya. Sama ya, seperti per bulan juga sama. Bulan segitu lu dikasih apa sih di sekolah emang? Sekolah gue sih bener-bener B banget ya. Dikasih HP apa gimana? Apa Enggak, kayak enggak. makanannya disiapin gitu, makan siang? kita tiap hari ada makan namanya snack sama lunch. Setiap jam 10 tuh kita kayak ada break time setengah jam gitu kan. Kita kayak dikasih makanan snack, bisa kadang-kadang ya roti-rotian atau apa. Jam 12-nya itu biasa lunch time. Itu breaknya sejam. Kita ya dikasih makan sama sekolah nasi gitu kan sama apa gitu. Disuapin. Oh, Kalau Iya, iya, kalau 10 juta disuapin. Iya, Oh, iya. itu Harus sekolah-sekolah disuapin. kita You have to make it worth it. Iya. Kalau sekolah kita dulu soalnya biasanya istirahat cuma 15 menit, 20 Iya. menit, makanya ngebut Iya. gitu kan gitu nggak masuk lagi. Biasanya kita ini Ngobrol. lari ini duluan ke kantin. Iya. Terus kalau untuk SPP ya, kita kan emang semuanya rata. Tapi ada satu tuh kayak guru gua yang anaknya sekolah juga di sekolah gua, tapi dikasih keringanan. Bayarnya uang buku doang, saya dibantuin nggak apa-apa. Terus kayak cukup banyak sih di sekolah gua yang kayak misalnya ngebantu kayak gitu lah. Iya sama gue juga. Ada yang lucu sih kalau tentang SPP ya di sekolah gua. Fun fact-nya tuh sekolah gua nggak boleh keluarin anak kalau Iya. dia tuh nggak mampu bayar SPP. Memang ada yang nggak mampu, teman gua tetap dapat surat sih setiap itu lu dikasih surat cinta gitu kan, yang kayak suruh bayar gitu. Suruh bayar ya. Ya, cuma memang kita tahu kan keadaannya gimana. Itu tuh kayak 2 tahun itu nggak dikeluarin. Nah, gua mau nanya sih. Tadi gua sempat dengar emang nggak bisa daftar kalau bukan agamanya Islam gitu, sorry. Ya, non-muslim gak bisa. Non muslim nggak bisa. Gue juga gak tau kenapa. Berarti kayak ngeliat dari orang tuanya kan ya? Enggak. Padahal kayak Kenapa? kan Islam boleh gitu. Boleh. Oh iya boleh. Iya. Gue juga gak tau kenapa sih kayak Iya. gitu. Emang nggak ada sih yang agama lain selain Islam. Paling kecuali itu student exchange. Oh. Gitu. Ya paling kayak mereka yang datang kan mereka sendiri kan yang milih biasanya kayak lo mau sekolah apa nih gitu. Mungkin mereka mau masuk ke Al-Azhar tuh gara-gara pengen lihat culture-nya gimana, Iya. cara mereka ngajar gimana gitu. Oh gue boleh, gue sendiri Kristen, kita dipanggilnya non-cut. 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 Jadi kayak ada diskriminasi yang gitu ya sebenarnya. Sebenarnya kayak dipisah kalau kita ada misa, biasanya dipisah kayak gitu sih, jadi kita duduk di rada di bagian belakang gitu-gitu. Oh, wow. Soalnya kayak ya biar yang lain bisa fokus Bisa kan. lebih meresapi gitu ya. Iya. Tapi di sekolah lu ada? Ada satu Agama apa? Muslim, terus setahu gue ada cutting sama adik kelas gue juga yang Islam juga. Muslim juga ada. Wah tapi kayaknya kalau lo minoritas di sekolah manapun kayak lo pasti kayak bukan dibully juga sih, palingan cuma diceng-cengin. Iya, Sometimes pasti. mereka ceng-cengnya rasis juga. Pas SMA pacar gue juga Muslim kan, gue diginiin kayak pacar lo Muslim ya, Allahu Akbar, duar, terus gue Itu kasar sih. Itu kasar. Anjing banget. Tapi itu kalau di Al-Azhar pasti lucu sih. Tapi itu jelas kayak gitu dipakai loh. Itu dipakai di Di Al-Azhar. sekolah. Tapi kan- bukan kita yang ngomong gitu. Ini kan bukan- ini Kalau kan- kalian yang ngomong kan kayak inside jokes gitu kan. that's not our joke to say juga. Iya. Jadi dia juga Allahu Akbar, terus gue kayak Yang di Al-Azhar yang gue cerita tadi pertukaran pelajar kan dia Kristen juga kan. Kayak kalau di Al-Azhar tuh lo mau masuk Islam asyhadu alla Ah, iya, 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 iya. Kayak ayo baca Oh, iya, iya, iya. Kan itu juga nggak boleh kan Iya, sebenarnya iya, kalau iya. gitu. Oh pas gue hangout di lingkungan yang kayak mayoritas juga Muslim, gue sama satu anak Kristen lagi juga digituin, terus yang Kristen juga udah ngomong full terus kayak, woi gue udah masuk Muslim terus kayak, sumpah? Kalau Iya, sekolah gue kan emang di utara juga kan tempatnya kan. Sekolah gue tuh rata-rata pada tinggal daerah sana semua. Jadi kalau untuk agama itu sebenarnya untuk agama lain ada santai. Cuman kebetulan banget Muslim gak ada sama sekali di sana. Karena utara kan dikit banget kan. Menurut gue tuh 50% Kristen, 50% Buddhis. Iya, gue Buddhis juga- banyak banget. gue juga banyak banget Buddhis Buddhis. banyak banget. Di sekolah gue tuh juga sebenarnya emang santai banget soal agama. Ya tapi kalau anaknya masuk ya rada dipaksa. Misalnya kayak untuk ikut chapel, ikut nyanyi. Terus kan Iya. kita kan tiap hari apa Jumat kayaknya ya
ada kayak chapel rame-rame di atas. Biasa ada pendeta datang tuh. Lu mau gak mau pun kayak harus ikutan nyanyi, terus kayak kadang didoain gitu-gitu. Nggak dipisah kayak Nggak dipisah. Jadi kayak bebas main gabung aja gitu. Kok kayak rekrut MLM gitu? Iya kayak rekrut MLM gitu kan. Jadi kayak lu siapa aja masuk tuh kayak. Sorry. MLM. Jadi lu agak pun masuk aja. Cuman pas nyampe sana ya diprospekin gitu. Tapi seenggaknya bagusnya itu lu nggak ikut kelas kan? Jadwal kelas lu kepotong gitu untuk misa. Iya benar. Dibanding lu belajar gitu, Iya. udahlah mending gua ikut aja. Iya benar. Tapi bedanya chapel kan mandatory harus datang kan. Gitu. Gue pengen nanya nih soal disiplin. Gue penasaran banget soalnya katanya kan Katolik Kristen tuh disiplin banget kan. Katolik sih biasa. Kalau Kristen Kalau ada dari kalian nih kedisiplinan sekolah kalian gimana nih? Dari mana dulu nih? Coba. Yang paling Yang paling strict dulu deh. Pokoknya kayak kita harus datang sekolah 6:50 pas. Jadi kalau sebelum itu lo telat 1 menit aja, lo nggak boleh masuk. Jadi Oh, kayak iya? lo disuruh tunggu dulu 1 jam pelajaran, Iya, terus juga. nanti lo dapat satu strike gitu. Kalau lo ada kayak 3 strike telat, lo juga harus ada detention gitu-gitu. Itu kayak ribet sih ya. Kalau rumah lo nggak deket, teman-teman gue kan mau sih rumah deket. Wah gila, pokoknya gue salah satu anak yang datangnya paling mepet kan. 6:49, gue udah ngatur semua orang kayak udah kayak udah parah banget. Terus seragam lo juga dicek, rok harus 10 cm di bawah lutut. itu Dipenggarisin. Kalian even kayak sesama murid juga saling ukur. Hah? Kayak gue kan Cepu gitu? Cepu banget. Rok lu pendek. Iya, gue digituin. Pantesan Sanur yang satunya lagi gak suka sama Sanur. Makanya. Dari gue mau nanya juga, kan lu kan dari tadi ada bilang banyak strike gitu kan. Jadi strike itu maksimalnya berapa? Kalau nggak salah 2 atau 3, gue udah lupa, tapi seharusnya 2 deh. Nah terus pada saat strike-nya udah full gitu, paling parah diapain? Dapat piring. Yang cantik ya. Kayak piring saya berdosa gitu. Nah, Yang paling detention sih, tapi kayak tergantung rulesnya. Kayak misalnya kayak tes urin lo ada narkoba atau apa gitu, itu lo langsung dikeluarin. Nah itu Itu paling pasti sih, parahnya. iya. Itu paling parah. Cheating juga, lo ketahuan nyontek sekali, you're also out. Oh. Langsung ya. Expel langsung. Murid-muridnya suka cek, makanya gue bingung banget. Baju lo juga dicek harus bersih, nggak boleh ada coret-coretan. Terus kita tiap hari harus pakai name tag. Di sini kita klik name tag, dan kita harus pakai kayak, gue lupa ada kayak simbol brooch-nya gitu di sini. Dan itu kayak kalau lo lupa name tag itu juga dapat strike. Kayak hi my name is Shanika gitu. Iya, sorta kayak Shanika. Terus ada kayak warnanya juga. Kalau lo kelas 1 warna kuning, kelas 2 warna biru, kelas 3 warna pink. Kayak tahanan. Wow. Iya, lumayan. Menarik. Makanya Santa Ursula nama lainnya penjara hijau. It's literally called that. Soalnya semua kelas kita juga ada tralis warna hijau. Mereka sering nambahin aturan juga. Jadi kayak kalau ada kejadian sesuatu yang terjadi, jadi aturan yang baru. Pas kelas 12, kelas gue tuh lumayan berisik kan ya. Kita tuh setiap kelas harus buka pintu walaupun AC-nya nyala. Kenapa harus buka pintu? Itu biar kita nggak berisik. Oh karena ada ngerokok di dalam. Ada kayak unwritten rules juga, kayak rules that people follow walaupun kayak mungkin nggak ada di buku. Ya kita harus. Ada buku rules-nya? Ada, you can even Google it. Sumpah. Itu harus dibawa terus. Pertama kali gue masuk, you have to bring it and you have to revise it with everybody. Buku saku gitu ya. Iya. Kayak misalnya rok lo pendek, melanggar. Iya. Guru gue juga kayak gitu. Kelas 10 lo harus ada IPA dan IPS dan juga ada IPB. Jadi ada 3 jurusan gue. Jadi kelas 2 SMA itu lo baru pilih lo mau masuk IPA, IPS atau IPB. Dan itu kalau masuk IPA, semua nilai yang berhubungan dengan IPA lo harus di atas 75. Wah gila, IPA-nya Santa Ursula itu kayak beda level. Itu kayak bener-bener kayak rasanya kayak udah kayak mau kuliah gitu loh IPA-nya menurut gue. Gue baru masuk kayak pelajaran 2-3 kali, gue langsung ketinggalan. Dan anak-anak IPA-nya yang lolos menjadi IPA, itu mereka bahkan pas istirahat mereka belajar. Dan kita hari Sabtu kita sekolah by the way. Oh, Sabtu sekolah? Oh. Hari Sabtu kita ekskul. Oh, maksudnya bukan sekolah biasa kan? Bukan sekolah biasa. Kita juga ada sepatu kita sendiri, nggak boleh ada yang pakai sepatu mereka sendiri, nggak boleh ada yang pakai jaket sendiri. Jadi jaket juga dikasih. Terus jaket kita nggak ada lubang. Jadi kita nggak boleh Bentar, nyimpen. gimana cara maksud? Jadi we can't keep anything. Tapi gue bolongin punya gue sendiri pakai cutter. HP kita kumpulin by the way. Tiap pagi kita kumpulin dulu di depan terus dikasih nomor. Oh, kita juga sama. Oh ya? Iya. Oh enggak. Oh, enak banget. HP ya juga hierarki kasta ya juga dilihat dari kayak HP gitu tapi yang gue appreciate dari Sanur, they try to minimalize it sebisa mungkin sih. Kayak harus pakai sepatu kayak jaket, takutnya kita pakai jaket branded gitu. Iya. Tapi menurut gue Sanur BSD itu kayak menangnya di akademik, walaupun nggak beda jauh ya. Soalnya suster kita itu bener gencat banget. Kita UN tiap tahun nggak boleh lebih kurang dari ranking 3 nasional. Oh Oh ya kayak gitu ya. Anak-anak IPA pakai hari Sabtu untuk belajar. Abis ekskul
mereka ngumpul, mereka belajar. Study anjir Gue gila. Sehabis itu. Ambi banget. bener-bener Ya. guru-guru soalnya kan pentingin akademis kan, and their job is to make us one of the top students Yes. in Indonesia. Oke, tadi kan dari Shanika itu udah semua tuh disiplin. Nah, masih ada lagi. Masih ada lagi ya. Masih Iya, banyak ada banget ya. Gila. Ini ada satu kan, nggak lucu, nggak boleh rayain ulang tahun, kecuali lo suster. Di beberapa sekolah Islam juga kayak gitu. Oh nggak boleh. SD gue gitu. Iya. Terus kita sebenarnya nggak boleh pacaran sih, dan itu kan hal personal. Gue juga pernah nih kelas 10 gue lagi deket sama mantan gue kan. Guru wali kelas gue telepon rumah gue jam 10 malam, nelfon mak gue, ibu tau gak Shanika suka teleponan sama siapa? Dia kayak pengen kayak cepu gue tuh lagi deket sama siapa? Cepu. Cepu. Terus kita kadang-kadang suster juga suka bayarin kita semua nonton di teater gitu. Itu pasangan-pasangan suka di briefing. Jadi kayak misalnya ada yang kayak known couples gitu disuruh dipisah, nggak boleh bareng-barengan gitu. Kalau misalnya emang tahun pacaran diapain? Nggak diapa-apain? Bener-bener disindir, diingetin. Ini listnya ya? Ada satu cowok kalau nggak pakai ikat pinggang dikasih raffia hijau. Iya beneran. Oh, gue juga. Oh iya. Sekolah gue kayaknya Nggak bisa gue masuk situ. Gue dengerin aja udah kayak, aduh, bukan tempat Capek, gue capek sih sih gitu. sebenarnya. Kumonnya mimisan kan. Iya. Kumonnya gue. Baru coba gratis lagi. Tujuh berapa ya? Kemarin hitung-hitungannya 117 sama 76. Loh, ya, mati. Tuh, soalnya kita juga ada known rule, bukan written rule. Suster bilang kayak diwajibkan kayak sebenarnya habis pulang sekolah kita belajar 5 jam lagi. 5 jam. Terus kayak kita istirahatnya cuma 15 menit 2 kali. Oh, dipadatin banget berarti. Ini berarti sekolah gue lumayan enak, istirahatnya lama juga gitu. Sama. Iya, lu 1 jam. Dan Bisa bayangin- nonton 1 episode Netflix dulu. Iya, jadi Dan bayangin anak IPA pakai waktu itu untuk belajar. Ih. Jadi kayak mereka tuh ada buku di sini. Kantin kita itu kayak satuin sama kayak the hall paling depan kayak anak murid masuk kan. Jadi kita nggak ada kursi. Jadi kita semua duduk di lantai. Jadi kayak kita habis makan di kantin kita duduk terus kayak berjajaran duduk depan kelas kan. Anak IPA tuh semua berjajaran ada buku di sini. Terus saling quizzing each other. Terus gue cuma kayak hai. Berarti ibaratnya untuk jadi di sekolah lu untuk jadi AG yang keren tuh harus pinter kan? Sebenarnya di respect emang bener yang pinter. Yang kayak yang jadi kayak ketua sampai OSIS. dibalik lah, Yang kayak yang kayak pinter culun biasanya. yang kayak Iya. well spoken Iya. gitu. Gue inget kita pilih ketua OSIS itu bener-bener kampanye beneran anjir. Ada podiumnya, Iya. ada kayak lightingnya. Udah kayak mau pilih gubernur, terus kita coblosnya ada kayak rak-rak untuk Oh, coblosnya iya. gitu. Oh itu udah dari lo tuh ya, di Katolik tuh deh. Masih banyak. Udah apa? Udah coba nih. Udah berhasil Udah nih, keluar. udah berhasil nih. Ya gimana? Kalau di Al-Azhar tuh gimana? Dari disiplinnya gitu. Ya paling standar-standar aja sih. Misalnya baju nutupin pantat. Oh. Jadi bajunya nggak dimasukin, bajunya di Oh, depan. karena banyak kan sekolah kan baju dimasukin ya? Ya. Iya. Oh, dimasukin buat ini kan, dimasukin. ini kan buat nutupin aurat kan. anak-anak keren biasa keluarin gitu pasti. Biar nggak berbentuk gitu loh. Iya, biar nggak Biar berbentuk. kayak plak aja Iya, udah jadi gitu. nggak kelihatan lekukan Kayak Billie tubuh. Eilish aja. Oh, iya. Tapi yang dibikin kayak gimana? Realitanya adalah ya realitanya ya crop top. Ya kita tetap aja lah yang kayak gitulah, yang gimana sih semua high school kan kayak gitu ya. Kecuali senior ya lo udah Iya. mulai kecil-kecilin baju, Talent tangan ya. lo segini, kayak rok lo segini Iya. gitu kan. Terus pakai kaos kaki tipis yang panjang itu, sepatu warna-warni. Sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih, cuman paling ya kerudung. Waktu itu tuh pernah di mana ada kerudung Al-Azhar. Aduh nih lo yang Al-Azhar pasti ngerti. Ada bahan kerudung Al-Azhar tuh yang bisa nyeplak rambut. Jadi rambut lo kelihatan. Jadi kayak bisa keluar-keluar gitu. Tapi ada bahan yang taplak meja. Jadi dia putih tembok. Jadi kayak rambut lo nggak kelihatan sama sekali. Waktu itu sempat dimana jadi diubah peraturan karena rambut cewek-ceweknya pada keluar mulu gitu ya. Jadi diganti jadi taplak meja. Oh yang pakai jilbab tapi ini poni di sini-sini. Iya. Jilbab poni. Iya. Terus Jilbab. kayak jambang-jambang lo keluar gitu. Ini pasti semua Al-Azhar deh. Jilbabnya boleh ganti-ganti style gitu nggak? Style nggak apa-apa sih apa aja. Iya, karena Cuman ada kan- beberapa style. Asal nutup Iya, ya. asal untuk Warna dada. putih. Iya, warna putih. Karena kan dada aurat juga kan. Oh bukan yang kayak kan ada yang cuma kayak. Nah, kalau diginiin tuh nggak Oh boleh. nggak boleh kayak Kecil, misalkan bisa. Terus kayak rok harus ada rempel belakangnya. Kan biasanya kalau rok span lurus gitu aja kan. Ini belakangnya harus ada rempel-rempelnya. Terus harus segini gitu. Harus nutupin aurat banget lah gitu. harus panjang nggak biar kayak kawinan gitu. Nggak nyampe sepanjang. Nggak harus nyampe semanggi sih roknya. Nggak. Lo setahun boleh bolos atau boleh absen berapa kali? 3 sih kalau itu ya. Cuman kayak nggak lebih berapa kalinya sih. Kayak lo kasih tau aja lo sakit gitu, ngerti nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak dikeluarin? Enggak. Jadi kalian boleh kayak gak masuk sekolah 30 hari. Enggak juga nggak sih? Kayak bahkan kayak gitu aja tuh 18 nggak ada masalah. Kayak paling surat peringatan, udah gitu doang. Itu paling ngurangin nilai deh kalau nggak salah. Ngurangin Nilai ke nilai. nilai sih jatuhnya gitu. Kalau di kan sekolah gue nggak dapet duit berkurang umurnya. Iya. Iya, Makanya surat singkatannya banyak. Sampai 100 surat peringatan. Gue biasa dah. Iya. Gitu sih kayak kalau misalnya tadi 650
5:50 gitu loh, 56:50. Kita jam berapa ya? Kayaknya jam 7 deh, 7 tuh maksudnya. pas. Soalnya nggak ada apel. 15 biasanya gitu. 7. Terus kayak kalau yang telat ya sama aja sih, sama kayak langsung ditutup pagernya. Terus kalau telat suruh baca Al-Quran lah atau hafalan apa kayak gitu, biasanya telat-telatnya. Kayak kebalikan banget gitu loh sama dia jadinya. Iya. Semua aturan kayak kan di tadi kan juga baju ada coretan dikit gitu kan, diliatin gitu kan. Kita bahkan baju yang udah dikecilin, udah disilang tuh gede-gede nih di sini disilang, dipakai lagi besokannya. Justru makin keren gak sih? Makin keren, makin dicoret makin keren. Keren Cuman ya gitu. emang gak semua anak Al-Azhar kayak gitu ya. Cuman yang ya kita lah gitu. Yang hits ya? Yang keren. Ah, iya. Yang lain sesuai. Enggak, maksudnya kayak yang Bilang apa aduh, orang gitu loh. bagus lah. Kalau- Cowok juga sih. Oh cowok itu apa cowok? Ya, kalau cowok gimana? Celana Celana skinny banget kan. ya celana harus kayak gini lah. Biasa orang-orang pada bikin kayak Skinny gini. banget. Tapi sebenarnya nggak boleh. Kalau gua kan emang gak suka kan. Ah. Kalau pas sekolah ya sekolah aja celana lurus itu straight gitu kan. Tapi kayak gue selalu imajinasi kayak cowok-cowok dari sekolah kayak Al-Azhar, Alix atau kayak sekolah negeri gitu, gue selalu imajinasi cowoknya tuh kayak atau tawuran atau kayak sini gue gebukin lo, kayak celananya Itu ketat, personal nih ya. celananya Iya sih. ketat gitu, robek. Jadi itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya bukan lu berapa? Intronya jauh banget. Warnanya robek atau enggak? Aduh. Robek. Ntar lo pernah tawuran nggak? Iya. Gua Iya. Oh enggak. Oh enggak pernah. Dan lucunya kalau misalnya aturan tawuran tuh biasanya Al-Azhar gue, Al-Azhar dia, Al-Azhar mana tuh kita gabung. Oh. Curang. Buat lawan sekolah lain. Aliansi gitu ya? Iya, aliansi gitu. Tapi lucu lagi sebelum gabung Ah. itu ada tradisinya. Apa tuh? Partai. Berantem dulu partai. Oh. Jadi Sama-sama antara sekolah, Al-Azhar. gua sekolah ini dan nongkrongannya nyatu kita berantem. Iya. Dan gua nggak tahu Aneh banget. faedahnya. Aneh banget. Tiba-tiba lu ciuman cewek sama cewek terus kayak Gurunya, "Anjir, lo." Atau cowok pas ketemu kayak Bukan tonjok sih. Bukan tonjok. Takut kan ya, paling kayak gitu-gitu aja sih.